Subscribe babang, 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 subscribe, subscribe, tonton, like, comment, share. Oke, subscribe, 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 share. Tidak setiap derita jadi luka. Tidak setiap sepi jadi duri. Tidak setiap tanda jadi makna. Tidak setiap makna jadi ragu. Tidak setiap jawab jadi sebab. Tidak setiap jangan jadi pegang. Tidak setiap kabar jadi tahu. Tidak setiap luka jadi kaca memandang kau pada wajahku. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana tadi bacaan gue? Ya, kita balik lagi di channel gue, Tiopang TV, yang membahas tentang puisi-puisi, makna puisi. Kita membedah puisi menurut versi gue, entah itu puisi gue ataupun puisi senior-senior. Dan kali ini gue membahas, ya, gue udah membacain salah satu puisi senior, ya, penyair senior Indonesia ini yang mempunyai karakter tersendiri yang gue bilang ini unik banget, ya. Ini ciptaan yang ya dulu ada Khairil Anwar, sekarang beliau nih, Eyang Sutarji Kalsumbahri. Anda, beliau kalau menciptakan puisi itu karya-karyanya itu unik-unik gitu, yang berjudul Jadi. Kalau gue lihat dari yang gue baca dari yang gue tahu di Google gitu kan, puisi ini mengarah kepada religi antara kata-kata seseorang hamba kepada Tuhannya gitu kan. Pendek dia, ya, puisinya pendek. Tadi gue udah bacain, ya. Langsung aja kita bedah kali ini. Oke. Artinya ini bukan versi yang sempurna gitu ya, bedahan gue, tapi mudah-mudahan ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan seseorang gitu tentang puisi ini. Ya, yang lebih tahu, lagi-lagi yang lebih tahu maknanya dari puisinya yang pasti Eyang Sutarji Kalsumbahri. Kenapa senior semua gue panggil Eyang? Karena gue merasa gak sopan, kemungkinan besar gue masih muda, beliau senior, ya kan, lebih jauh lah pengalamannya. Gak pantas saja menurut gue kalau gue panggil langsung pakai nama gitu. Bukan berarti gue sok deket, enggak, karena enggak etis aja menurut gue nyebut langsung namanya, maaf Sutarji langsung, itu enggak etis. Tapi gue sebut Eyang Sutarji Kalsumbahri, kemarin Eyang Ki Haji Mustafa Bisri, itu karena gue menghormati beliau gitu ya. Langsung kita bedah ini. Di sini di bait pertama, ya, bukan bait sih, kalimat pertama. Tidak setiap derita jadi luka. Kalau memang ini bahasa hamba terhadap Tuhannya, artinya ini ya, beliau merasakan gitu ya, apa yang Tuhan kasih, yang tanda kutip kebanyakan umum orang memandang itu sebagai derita, ya kan? Tapi bagi hamba yang mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan, ya kan, Islam Allah Subhanahu wa taala, di luar Islam itu ya yang lain ya gitu kan, keyakinannya masing-masing. Ya, gue sendiri Islam, ya, yang Allah berikan kepada gue itu belum tentu berupa derita, tapi belum tentu menjadi luka. Paham gak sih? Kalau kita memandangnya itu sebagai luka, ya kalau ya menurut gue kita bukan hamba yang bersyukur gitu. Menurut yang
Mungkin menurut yang Sutarji Kalsumbahri di sini itu, kita bukan bagian dari hamba yang bersyukur, karena apa yang Tuhan kasih, apa yang Allah Ta'ala kasih kepada kita itu berarti yang lebih baik dari pandangan Dia yang maha, yang selalu mengetahui apa yang kita butuhkan gitu kan. Kita nggak lebih tahu apa yang diri kita, hidup kita butuhkan, ya. Maka ketika Allah memberikan derita kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu memberikan yang terbaik, dan hanya kita yang memandang itu menjadi derita, menjadi luka gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gitu. Jadi di sini mungkin yang Sutarji Kalsumbahri itu mengajarkan kita jangan menjadikan derita yang Tuhan kasih itu menjadi luka, tapi jalanilah sesuatu yang Tuhan kasih, ya kan, syukurilah, menjadikan kita mawas diri, menjadi kita waspada, ya kan, kita selalu bersyukur dan kita selalu sadar bahwa ada Allah, ada Tuhan yang selalu melihat diri kita gitu kan. Terus tidak setiap sepi jadi duri. Balik lagi tadi, ya kan, ketika kesepian melanda hidup kita, ya kan, banyak kesepian yang melanda setiap manusia, itu berbeda-beda levelnya, derita, luka, sepi. Itu mungkin gua, kalian itu kan berbeda-beda, nggak mungkin sama gitu kan, karena kan memang ya Allah memberikan kita kehidupan yang berbeda, cara pandang berbeda, kenikmatannya berbeda, makomnya berbeda gitu kan, kesulitannya berbeda, ya kan. Sulit menurut gue belum tentu sulit menurut lo gitu kan, senang menurut gue belum tentu senang menurut lo gitu kan. Itu berbeda semua. Sepi, ya kan, ketika manusia atau diri kita nih, kayak gue pernah merasakan kesepian mungkin di saat gue merasakan hal yang sepi gitu kan. Yang namanya manusia pastilah pernah merasakan kesepian, entah apapun itu persoalannya gitu kan, menjadi duri. Jadi tidak setiap sepi nih, menurut yang Sutarji Kalsumbahri di sini, ya kan, mungkin beliau mengutarakan tidak setiap sepi jadi duri. Jadi jangan sampai kesepian membuat kita dalam putus asa, ya kan, membuat kita dalam keadaan bersedih gitu ya. Oke, paham ya? Ya semua kita saling memahami dan saling belajar lagi sih. Gue sih setahu gue itu, kalau menurut ini puisi religi gitu ya. Tidak setiap makna jadi ragu. Tidak setiap tanda dulu. Tidak setiap tanda jadi makna. Ya kayak misalnya kan setiap orang mempunyai tanda apa gitu kan dalam hidupnya, kayak kita misalnya apa namanya, misalnya kadang kita kesimpratan lagi makan ya kan, lagi makan gitu, ada yang ngomongin gue nih. Enggak setiap hal yang seperti itu menjadi tanda makna gitu kan. Ada yang ngomongin lo atau lagi apa, ada yang gimana enggak ya kan? Ya mungkin gue ke situ arahnya lebih. Terus tidak setiap makna jadi ragu. Makna Allah memberikan kehidupan kita bermakna gitu kan. Allah memberikan kehidupan kita lebih tahu sesuatu. Ya kalau kita bisa mengevaluasi diri kita, ya kan, memaknai kehidupan yang Allah kasih, itu pasti kita tidak ragu tentang apa itu kebesaran Allah gitu ya. Jadi kalau kita bisa memaknai hidup kita, ya, memaknai, menjalani hidup kita dengan benar-benar dengan peraturan yang Tuhan kasih kepada kita, ya kan, menurut agama kita masing-masing, itu pasti menjadi makna dan kita tidak akan ragu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau di luar Islam itu dengan keyakinan mereka gitu. Terus tidak setiap jawab jadi sebab. Ya
terkadang kita berdoa kepada Allah, ya kan, berdoa kepada Tuhan kita tentang apa yang kita butuhkan, apa yang inginkan, ya kan, apa yang kita ingin miliki. Itu tidak semuanya menjadi sebab gitu. Artinya tidak semuanya itu langsung dikasih, langsung diberikan gitu. Ya, Allah mengetes, menguji kita dulu, kesabaran kita. Sabar gak nih kalau nggak langsung dikasih? Ada langsung dikasih, ada yang nanti lama dikasih, ada yang sedang-sedangnya dia udah ini dikasih baru apa yang diinginkan gitu kan. Terus tidak setiap jangan jadi pegang. Artinya pasti di dalam agama apapun, ya, dalam Islam Allah melarang sesuatu yang eh, kita tahu gitu kan, ya, melarang hal-hal yang maksiat seperti itu kan, jadi pegang. Artinya tidak setiap orang mendengarkan titah dari Tuhannya gitu kan. Tidak semua orang mendengarkan perintah dari Tuhannya. Makanya di sini ditegur sama yang Sutarjikal Sumbahri gitu kan. Terus lanjut, tidak setiap kabar jadi tahu. Ya, kabar, memberikan kabar Allah, ya kan. Tuhan kadang memberikan kabar kepada kita, kita jadi tahu. Karena kita jarang memaknai diri kita gitu. Oh, jarang mungkin jarang beribadah ataupun jarang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kabar melalui makhluk-makhluknya atau melalui apa yang kita lihat di antara kita, di samping, di sekeliling kita gitu, ya kan, kita nggak langsung tahu. Sesudah kejadian baru kita tahu, oh ini kabarnya kemarin seperti ini, oh ini kabarnya seperti ini gitu. Jadi sebetulnya itu dari kemarin ya Allah udah memberikan kabar gitu bahwa akan terjadi sesuatu, tapi kita belum tentu tahu karena kita nggak sering mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini versi gue ya, jangan mengatakan ini versi yang sebenarnya, mungkin ada yang lebih baik lagi nanti, ya kan, sambil kita mempelajari gitu apa sih, ya kan, pasti ada makna yang tersirat di dalam kata-kata beliau ini gitu kan. Ya namanya beliau juga sastrawan, budayawan, pasti yang menjalani kehidupan dengan penuh mendalami sesuatu yang bermakna gitu ya. Tidak setiap luka jadi kaca. Artinya tidak setiap luka menjadi kaca. Tidak setiap luka menjadi kaca, tidak setiap yang Allah berikan itu berupa kesakitan menjadi goresan kaca gitu, menjadi seperti kita disayat-sayat. Artinya kaca kan kalau sayat-sayat itu kan sakit ya. Menurut gue sih ke situ. Ketika Tuhan memberikan luka, jangan menjadikan diri kita tersayat, terluka oleh yang diberikan Tuhan gitu. Paham nggak? Jadi jadikanlah kita selalu menjadi makhluk yang menerima apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Ya meskipun dalam tanda kutip gue belum tentu bisa menjalani kayak gitu kan. Gitu ya, ada di titik di mana kita pasti merasakan gitu, tapi kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh mengutarakan di sini. Ya pasti kita merasakan, tapi terus kita belajar mawas diri siapa kita dan siapa Tuhan kita gitu kan. Memandang kau pada wajahku, kita harus bercermin, ya kan, memandang Allah pada diri kita. Bukan berarti kita Allah, bukan berarti kita Tuhan, bukan. Kita harus bercermin, ya kan? Sesekali kita bercermin. Bisa nggak kita menciptakan wajah kita? Nggak bisa. Ya bisa dilukis. Menciptakan itu kan dari bentuk, ya prosesnya. Proses ciptaan itu seperti apa? Ya kan, ada saraf, ada kuping, telinga, itu kan penciptaan gitu. Menurut gue ini.
memandang kau pada wajahku. Jadi sesekali kita harus bercermin, pandang wajah kita, siapa diri kita. Kita ini makhluk, ya kan? Kita ini ciptaan. Kita nggak bisa menciptakan wajah kita. Jangan sombong, jangan takabur. Dan dibalik itu juga kita jangan putus asa, gitu. Kan? Bercerminlah. Di situ kita akan melihat bahwa kita harus bersyukur atas kehidupan yang udah dikasih oleh Tuhan, gitu, oleh Tuhan kita, ya. Kita harus lihat bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan aku kehidupan yang harus aku maknai, aku jalani dengan benar, ya, dengan bersyukur, ya kan, bahwa diriku telah Kau ciptakan, ya kan. Kita dalam Islam selalu harus bersyukur, ya, karena di dalam Quran tuh kalau nggak salah ya, Allah berfirman untuk Islam nih, wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya kan? Sudah sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada diriku, kepadaku, kata Allah, ya. Sudah sedikit. Jadi apakah kita menjadi golongan orang tersebut yang bersyukur di hadapan Allah, gitu ya. Itu sajak terakhir, bait terakhir. Ya, mudah-mudahan puisi ini membuat kita tahu bahwa ada Tuhan kita, ya. Selalulah berkomunikasi kepada Tuhan kita. Kita bisa baik berkomunikasi kepada manusia, dan kita juga harus bisa lebih baik berkomunikasi kepada Tuhan kita, kepercayaan kita. Karena kalau ketika kita sudah kehilangan kepercayaan, ya, kepada Tuhan, mau kemana nih? Mau kemana lari kita? Ya. Banyak orang sekarang yang udah lupa sama Tuhan, ya. Termasuk mungkin gue ada di sisi mana gue lupa sama Tuhan gue. Mari kita belajar, mari kita balik lagi melihat siapa diri kita, bahwa Allah menciptakan kita. Bersyukurlah, sadar dirilah, jangan sombong, jangan takabur, jangan pernah putus asa atas kehidupan yang Allah kasih. Sama seperti ketika gue di sini nggak pernah putus asa untuk ya buat konten, ya kan, nggak pernah putus asa untuk membahas puisi-puisi. Ya sama ketika gue mensyukuri apa yang Allah kasih kepada gue, ya mungkin lewat seperti ini. Oke teman-teman, kita udah bahas tadi karya yang Sutarji Kazum Bahri, puisi yang berjudul Jadi, ya. Semoga itu bisa menjawab ya rentetan kumpulan orang yang mencari makna puisi ini, ya. Meskipun ini versi gua teman-teman, ya. Sekali lagi versi gua, ini bukan versi yang sempurna yang bisa dijadikan acuan gitu, bahwa oh ini loh puisi makna dari yang Sutarji Kazum Bahri, ini versi gua, ya kan. Kalau memang lu mau lebih sempurna, ya tanya langsung penyairnya, penciptanya gitu, ya. Gua cuma untuk untuk membahas, ya kan, karya-karya beliau semua gitu, ya. Ya meskipun beliau belum tentu mau gua bahas gitu kan, tapi ya gue ingin menghidupkan lagi, ya. Membedah puisi, membedah kata-kata sang legenda penyair-penyair Indonesia itu, ya teman-teman. Oke, waktunya udah terlanjur lama, gua pamit, ya. Semoga teman-teman semua dalam kesehatan, ya. Jangan lupa tonton sampai habis, subscribe, like, komen. Oke teman-teman, ya. Jangan lupa, oke. Nanti gua balik lagi di bahasan yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.